banyak petani yang sudah menanam, sudah lihat daunnya, sudah berani memetiknya, tapi tidak banyak yang tahu bagaimana merajang dengan baik dan menghasilkan warna yang diinginkan buyer itu sendiri. Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Bung Cahyo dari Peta Bening Indonesia. Nah, kali ini apa yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan menuju 1000 subscribe dari Bung Cahyo Channel. Nah, kali ini dalam perjalanan seluruh Peta Bening atau penanaman petani talas bening, mungkin di sekitar 7 atau 6 bulan yang lalu kami mulai bergerak tentang budidaya talas bening dan mengedukasi masyarakat petani agar mengetahui bahwa ada tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan punya nilai jual daunnya. Nah, menuju 1000 subscribe Bung Cahyo Channel, pertama kami akan cerita bahwa kami start dengan memulai mencari informasi ke Pandeglang, Banten, bertemu kala itu dengan Asosiasi Asputaben, Asosiasi Petani Talas Bening Pandeglang, Banten. Kala itu ketuanya Pak Ardi dan kami sebutkan sebagai jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, bahwa kami tahu talas bening ini berkat belajar dari beliau di Pandeglang untuk pertama. Nah, niat kami untuk mencari informasi tentang talas bening ini, alhamdulillah kami beberapa kali datang ke sana, sampai 3 kali. Kami mengetahui ada peluangnya yang bagus, di mana kami tanyakan di mana jualnya, dan kala itu kami dapat kontrak 3 tahun. Nah, dengan niat yang baik bahwa kami ingin menginformasikan ini, berikut kami juga mempraktekkan. Jadi tidak hanya asal caprak, kami juga nanam 2 hektar, kami punya perajangan, kami punya pengeringan, kami sudah menjual, kami banyak berkenalan dengan banyak buyer yang sebelumnya kami hanya mengenal beberapa, dan sekarang sudah mulai meluas dan Peta Bening mulai dikenal, dan penanaman talas bening ini sudah mulai booming di Indonesia. Artinya kami ikut andil dalam mempublikasikan setelah kami belajar dari Pandeglang, Banten, dan Pandeglang, Banten termasuk juga sudah masuk di beberapa stasiun TV. Nah, dalam hal penanaman talas bening, kami mengutamakan bahwa bisnis adalah sebuah pilihan dan tidak seorang pun yang boleh memaksakan. Artinya banyak terjadi fenomena tentang harga bibit, tentang harga jual daun, tentang harga daun basah, tentang harga daun kering, dan bagaimana cara bermitranya. Kami berpatokan yang penting bahwa pada saat kita bertransaksi kepada siapapun atas dasar suka sama suka, sehingga dalam akad-akadnya itu menjadi benar dan tidak melanggar norma agama. Nah, untuk itu percayalah dengan kami Peta Bening Jawa Tengah, di mana kami selalu mengedukasi ke masyarakat apa yang pernah kami lakukan untuk disampaikan di publikasi dalam sebuah channel YouTube, di mana kami membagikan apa yang pernah kami lakukan, sehingga Anda sedikit banyak bisa belajar dengan apa yang kami lakukan. Tentu itu bukan menjadi sebuah SOP, tapi Anda pun bisa memperbaikinya waktu demi waktu. Nah, berikutnya setelah kami mengetahui bagaimana cara menanam, kami juga belajar merajang, kami juga belajar memerang, kami juga punya pengeringan dengan model greenhouse, kami juga punya mesinnya. Artinya dari Peta Bening Jawa Tengah membagikan informasinya itu dengan cara membagi apa yang dilakukan di lapangan, termasuk bagaimana perang gantung, bagaimana merajang, bagaimana agar Anda tidak menjual basah dan merugi, kenapa harus menjual kering, dan lain-lainnya. Nah, saya agak batuk nih pemirsa karena tidak berhenti ya. Nah, dari perajangan itu tentu akan menghasilkan banyak produk yang setiap petani itu tentu hasilnya berbeda-beda. Bahkan
selain talas bening, kami sudah makin mengetahui bahwa talas kajar atau sente pun sudah mulai dikembangkan. Nah, dari hasil rajangan itu pun setiap individu yang mempunyai proyek perajangan menghasilkan hasil yang beda-beda. Ada yang coklat, ada yang kuning sesuai harapan buyer, ada yang hitam. Tentu semua mengalami proses naik turun dalam proses pembelajaran, karena nyaris tahun ini permintaannya lumayan banyak, tapi petani semua sedang euforia menanam. Untuk itu pesan Bung Cahyo bahwa Anda tidak hanya boleh euforia dengan penanaman yang daunnya lebar, subur, segar, besar, tapi Anda sudah menaruhkan uang dan impian Anda bahwa talas bening ini harus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Itu juga tergantung pada Anda sendiri, bahwa yang terjadi di dalam peluang pertanian bisnis talas bening ini bisa menghasilkan pun bisa merugikan. Semua tergantung dari kita masing-masing. Itu dalam awal-awal kami bertemu dengan teman-teman di lapangan, bahwa tidak ada satu kali pun kami pastikan untuk memaksa atau merayu. Kami kembalikan bahwa setiap dalam pertemuan kami dengan teman-teman petani talas bening itu selalu dalam konteks tingkat pertama adalah silaturahim. Berikutnya kami kembalikan kepada calon petani, monggo kesol, mau ikut atau tidak itu tidak masalah. Yang penting silaturahim nomor satu. Nah, ada lagi dalam masa perjalanan kami mendekati 7 bulan ini, kami makin tahu, karena ini di dunia medsos, kita juga harus punya keyakinan hati kita masing-masing bahwa bisnis jangan ikut medsos, tapi ikut kata hati kita. Jika kata hati kita mengatakan itu bagus, insya Allah bagus. Jangan terombang-ambing dengan harga di medsos. Kendati kontraksi harga daun talas kering ini di lapangan bermacam-macam harganya, ada yang 20, 30, 35. Anda tentu yang punya hak untuk menentukan Anda mau kejual kemana. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu Anda carilah pasar sebaik mungkin hingga Anda menemukan harga yang ideal di tempat Anda, sehingga Anda tidak merugi dan Anda bisa untung. Nah, untuk harga di luar sana tentang daun tadi seperti itu, bahkan awal-awal dari sebuah perjalanan ini kami setelah belajar bagaimana tempat menanamnya, merajangnya, terus penjemurannya, termasuk kami tahu bahwa saat ini publikasi tentang bibit pun semakin liar, bahwa harga-harga bibit tentu bervariasi dari harganya 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 sampai 3.500, bahkan ada yang hanya Rp500. Namun dalam sebuah bisnis ini adalah kembali ke kita masing-masing. Anda boleh memilih sesuai keinginan Anda dengan harga bibit dari 500, 1000, 1500, 2500 sampai 3500, bahkan mungkin ada yang 4000 di luar sana, saya kurang paham. Yang jelas semua kembali kepada Anda masing-masing. Anda mau bermitra atau mandiri. Dalam konteks mandirian talas bening ini apakah benar ada marketnya? Kami sampaikan, kami berkenalan dengan beberapa banyak buyer dan kami banyak terima telepon maupun WA ke kami. Banyak yang meminta untuk membeli daun talas bening dengan warna kuning kecoklatan atau gold dengan harga yang lumayan bagus. Hanya saja bahwa saat ini tentu daun itu nggak gampang, karena dari banyak petani yang sudah menanam, sudah lihat daunnya, sudah berani memetiknya, tapi tidak banyak yang tahu bagaimana merajang dengan baik dan menghasilkan warna yang diinginkan buyer itu sendiri. Jadi jangan salah jika suatu kali Anda punya produk banyak, namun produk aja tidak punya nilai jual yang bagus karena mungkin speknya tidak sesuai yang diinginkan buyer. Untuk itu Anda harus banyak silaturahim, perbanyak kenal dengan banyak buyer, sehingga Anda punya potensi menjual kemana-mana. Bagaimana dengan yang tidak bermitra? Dalam sebuah bisnis, kita kembalikan lagi di awal bahwa tidak ada satu orang pun yang memaksa harus bermitra dalam sebuah bisnis ini, karena tanaman ini sudah dipublikasi nasional dan bahkan diyakini ini menjadi ketahanan pangan yang insya Allah setiap orang sudah berani menanamnya.
Nah, jika Anda sudah berani menanam, Anda tentu sudah berani mengambil risiko. Bagaimana nanti menjualnya? Nah, menjualnya ini pertama ada potensi keuntungan dari daun basah, daun kering maupun umbi. Hanya saja pada saat ini walaupun Anda tidak bermitra, Anda pun bisa menjual daun kering seperti ini. Tinggal kecerdasan Anda mencari market di Indonesia ini. Karena sampai saat ini kebutuhan daun ini cukup banyak dan kami mengenal dari beberapa buyer masih membutuhkan dalam per 10 sampai 15 hari itu satu kontainer. Nah, buyernya siapa? Anda cari semaksimal mungkin dan Anda cari pasarnya, pasang telinga, cari informasi, lihat di medsos sehingga Anda menemukan buyer yang ideal. Soal harga itu relatif, karena harga yang besar apa itu benar atau harga yang kecil apa itu jelek, tentu bukan itu. Bahwa akad yang sah adalah saat Anda merasa nyaman membeli dengan harga yang Anda terima dan pihak pembeli menerima barang yang Anda jual suka sama suka. Nah, untuk itu dari refleksi perjalanan Peta Bening Indonesia yang kurang lebih 7 bulan dan mendekati 1000 subscribe dari Bung Cahyo Channel, ikuti terus kami agar Anda selalu update tentang informasi talas bening, baik daunnya, umbinya, marketnya, budidayanya, dan bagaimana cara mengelola agar Anda bisa lebih efisien bertani talas bening sehingga sesuai harapan Anda. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika Anda pengen tanya-tanya tentang Peta Bening Indonesia, hubungi Bung Cahyo Channel di 0813 907 96246. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.